Sobat anime sekalian, balik lagi dengan saya Orion Sensei. Di sini saya tidak akan membahas chapter yang sedang berlangsung dari Jujutsu Kaisen minggu ini atau minggu yang lalu. Memang sih sedikit menarik ya untuk pembahasannya itu. Kenny bertaruh dengan Tagaba, di mana teknik kutukan Tagaba itu ternyata teknik kutukan komedi ya teman-teman. Saya tidak begitu tertarik karena saya lebih suka pertarungan yang penuh adrenalin dan juga penuh dengan taktikal yang jenius seperti yang biasa GG lakukan. Di sini ada sebuah key visual mungkin dari GG Akutami tentang apa yang akan selanjutnya terjadi di Jujutsu Kaisen, di mana Yuji Gojo yang dengan pola tangannya menggunakan domain expansion, dan di atas di bawahnya ada Sukuna dan Kenjaku. Saya curiga Gojo bakal hidup lagi nih teman-teman. Tapi di sini untuk Yuji sendiri tidak seperti di cover majalahnya ya. Karena tampilan tangannya itu kalau nggak salah cuma diselimuti oleh energi kutukan. Seperti itu. Jadi ini lebih tepatnya adalah kelanjutan pembahasan dari Chapter 240. Di sini tertera Compress more intelligent di antara beberapa murid-murid dari Gojo Satoru Sensei yang potensinya bakal melebihi sang Gojo Satoru sendiri. Kita lihat betapa berwibawanya si Yuta dengan pedangnya. Compress more intelligent yaitu Maki dan Hikari, dimana memang dua orang ini cenderung memiliki kecerdasan luar biasa, apalagi si Maki setelah dia mendapatkan perbatasan surgawinya ya, dia seperti menjadi sosok lain dalam dirinya, dimana dia jauh lebih jenius, lebih dengan kalkulasi saat bertarung, serta penuh perhitungan yang di luar dari biasanya. Sampai di titik si Maki ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yaitu bagaimana pola udara beredar, pola energi beredar. Sangat luar biasa bagi saya kalau untuk Maki. Yang menarik adalah si Yuji Itadori sendiri. Dia dilabeli more stronger, dimana potensi Yuji sendiri kita masih belum tahu jelas. NPC rasa MC kita ini baru terlihat di akhir chapter yang lalu itu tangannya seperti iblis atau mungkin punya cakar gitu ya. Di sini diperlihatkan dengan jelas tangan kiri Yuji. Tapi saya lebih berpikir malah ini seperti sirip ikan, meskipun dengan ujung kukunya itu yang cenderung panjang gitu ya. Padahal si Sukuna sendiri dengan 4 lengannya itu tanpa kuku panjang ya. Lalu saat di dalam tubuh Itadori sendiri juga dia menggunakan kuku yang panjang. Ada beberapa hal yang masih tanda tanya dalam diri saya, kenapa kok saat menggunakan 4 lengannya atau tubuh reinkarnasi aslinya si Sukuna itu tidak memiliki kuku yang panjang. Atau itu ternyata bawaan dari Itadori sendiri, saya belum tahu juga. Saya masih berspekulasi, sebenarnya teknik kutukan Itadori sendiri itu apakah bisa memanipulasi memori seseorang, karena beberapa korban yang disisipi oleh memori Yuji itu sendiri udah ada Choso, lalu ada Aoi Todo, selanjutnya Mahito. Saat scene terakhir dimana yang seharusnya di Shibuya ternyata berubah di suatu tempat yang bersalju, dan disitu terlihat siluet seperti serigala yang sedang menerkam mangsanya, menerkam kelinci. Jadi secara tidak sengaja, meskipun GG Akutami mengakui bahwa hal itu bukanlah semacam genjutsu atau ya semacam itulah kalau dari seri anime yang lain,
Cuma itu cenderung seperti manipulasi pikiran, lebih tepatnya kalau saya kira itu manipulasi memori musuhnya. Dan Yuji sendiri saya yakin itu belum sadar sepenuhnya kenapa bisa seperti itu. Karena itu selalu terjadi ketika Yuji dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan dengan emosi yang amat tinggi. Itu sering terjadi seperti itu. Dan saya masih sangat tertarik potensi apa yang akan Yuji tampilkan ketika bertemu dengan Sukuna. Apalagi si Kenny sendiri mengungkapkan kalau si Higuruma ini punya potensi sudah membangkitkan sebuah teknik yang luar biasa. Tidak dengan beberapa makhluk-makhluk atau manusia reinkarnasi, shaman reinkarnasi yang tidak memiliki potensi untuk awaken dari segi teknik kuntukannya sendiri. Saya yakin mungkin dari 4 orang ini bakal bisa menanggulangi bencana yang disebut Sukuna itu sendiri nantinya. Ya, saya makin gregetan banget pokoknya dalam beberapa minggu ini belum ada perubahan skin, hanya dari Tagaba pertarungannya lucu dengan Kenny. Lalu di visual sendiri di sini terlihat Sukuna dengan Yuji Itadori, Sukuna dengan 4 lengannya ini ya lebih tepatnya. Lalu di sini ada Gojo Satori yang membuka domain expansionnya. Saya juga berspekulasi bahwa ternyata mungkin ya Gojo Satoru sendiri itu bakal dihidupkan lagi, entah dengan bagaimana caranya. Apalagi dengan teknik Takaba itu yang bisa dibilang imajinasi mustahil, asalkan itu terlihat lucu. Apakah mungkin si Kiko ini terlihat lucu lalu menyambung kembali? Kita belum tahu juga, karena GG Akutami sendiri juga belum memastikan betul keadaan Gojo Satoru saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Adakah teori lain? Lalu ada kemungkinan juga sebuah opini yang mengatakan kalau Gojo Satoru dengan tubuhnya yang sudah terpotong dan hampir terkalahkan itu bakal diambil alih oleh Kenjaku. Tapi untuk bicara teknik kutukan atau energi kutukan kan pusatnya di perut ya, jadi mungkin spekulasi soal opini tersebut agaknya sedikit mustahil, terkecuali memang Gojo Satoru sudah sedikit jauh dilebih lemahkan lagi atau sudah tersambung kembali dengan teknik kutukan pembalik, baik itu mungkin dari Shoko ataupun dari siapapun, dari murid Jujutsu atau dari sekolah Jujutsu sendiri. Dan ini di cover majalah Shonen Jump minggu ini, dimana terlihat sekali bahwa Jujutsu Kaisen menguasai dalam beberapa minggu betapa hipnya Jujutsu Kaisen. Ini yang saya suka dari Jujutsu Kaisen karena anti mainstream sekali ya teman-teman. Nah, di sini terlihat jelas bagaimana tinju Yuji ini mengeluarkan teknik kutukan seperti biasa. Tapi saya berharap lebih dengan Yuji, karena masa iya sih MC kita itu cuma bisa tinju kanan kiri goodbye good night gitu kan, kurang asik menurut saya. Ya walaupun itu pun sudah merupakan hal yang keren karena Yuji sendiri sudah melampaui batas dari perkiraan Nanami, di mana dia bisa melakukan black flash mau dia sendiri. Otomatis potensi yang didapatkan Yuji setelah mendapatkan black flash itu kan naik 120%, masuk ke dalam zonanya dan terus menerus berkembang. Itu sangat keren sekali. Lalu ini untuk poster Halloween. Untuk poster Halloween sendiri ada sedikit hal yang saya curigai, di mana Yuji ini makan sesuatu ya, kue Halloween dengan 4 mata yang mirip Sukuna. Jadi ada di pikiran saya kemungkinan satu jari Sukuna juga sudah diambil alih atau dimakan oleh Yuji. Nah, untuk setelah itu ketika mungkin Sukuna kalah, apakah bisa berpindah lagi ke tubuh Yuji dan dengan 20 jari? Itu masih sesuatu yang masih dalam angan-angan ya.
bergantung nanti gimana GG Akutami mengolahnya. Kalau memang dengan kenyataan seperti itu, eksekusi seperti yang ada di episode pertama Jujutsu Kaisen dalam animenya mungkin bakal terjadi, di mana Gojo Satoru yang akan mengeksekusi Yuji Itadori sendiri. Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana cara pikir GG Akutami yang penuh kejutan. Saya di sini sedang sangat-sangat menunggu kelanjutan dari animenya. Justru di episode yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran dari Toji Zenin di hadapan anaknya si Rahmat ini. Lalu bagaimana bedesnya Sukuna dalam meluluh lantakan Shibuya. Dan ini adalah bagaimana Toji menyadari bahwa yang dihadapannya orang yang paling kuat setelah mengalahkan Dagon adalah anaknya sendiri. Akhirnya dia bunuh diri. Ayolah GG Akutami, lanjutkan kembali. Saya sangat menunggu bagaimana pertarungan Sukuna melawan Yuji Itadori dan Higuruma. Bagaimana opini teman-teman soal spekulasi pikiran-pikiran saya yang sangat-sangat saya penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh GG Akutami selanjutnya. Tolong bantu ya teman-teman, komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, lalu bantu untuk channel saya berkembang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan bagaimana pandangan soal anime yang sangat-sangat ramai ini teman-teman. Mungkin itu sekian saja dari saya, Orion Sensei. Terima kasih. Jangan lupa support dan tinggalkan komentar. Bye bye.